Sekolah merupakan sarana siswa untuk belajar dan berkembang guna mempersiapkan diri di lingkungan masyarakat nanti. Mereka mempelajari banyak bidang ilmu pengetahuan guna memajukan peradaban. Namun, saat ini tidak semua individu yang berstatus sebagai siswa mampu mengimplementasikan pelajaran yang mereka pelajari di sekolah agar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, terdapat golongan siswa yang terbukti pintar di sekolah namun tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Pada tingkat yang lebih jauh lagi, terdapat pula lulusan perguruan tinggi yang memiliki nilai cukup tinggi namun tidak benar-benar memahami apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan dengan ilmu yang mereka miliki. Tentunya hal ini sangat miris untuk diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari mekanisme lain untuk mengatasi permasalahan minimnya pemahaman dan pengimplementasian hal yang dipelajari di sekolah oleh siswa tersebut. Salah satunya adalah dengan memasukkan filsafat yang notabene-nya bidang ilmu yang pelajari dasar-dasar pemahaman dari suatu hal ke dalam kurikulum sekolah menengah. Filsafat dapat membantu siswa untuk memunculkan pertanyaan terkait hal yang mereka pelajari sehingga siswa dapat lebih memahami apa sebenarnya aspek yang mereka pelajari dan bagaimana cara pengimplementasiannya di kehidupan nyata. Pemahaman siswa tentang hal apa saja yang mereka pelajari di sekolah menjadi suatu poin fokus yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Dalam konteks negara berkembang di sektor pendidikannya, Indonesia tengah berusaha keras dalam memajukan aspek literasi dan penalaran para pelajar. Karena faktanya, saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan kemampuan literasi dan pemahaman yang rendah. Dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam keseharian, maka siswa sebagai individu harus memutar otak untuk mencari bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun, perlu kita sadari bahwa fakta akan rendahnya tingkat literasi dan penalaran akan membuat pengaruh besar dalam proses pemecahan masalah tersebut. Hal ini tentunya sangat riskan karena bila kemampuan literasi dan pemahaman para siswa rendah, maka tandanya mereka akan semakin kesulitan untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah mereka pelajari di sekolah guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar mereka. Dan nantinya, permasalahan ini akan lama-kelamaan akan membuat kondisi kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, lantas haruskah pemerintah memasukkan filsafat ke dalam kurikulum sekolah menengah atau justru kita harus tetap berada dalam status quo di mana rendahnya tingkat literasi dan penalaran akan membuat kualitas pendidikan semakin memburuk? Saya akan menjelaskan mengapa opsi pertama adalah pilihan terbaik yang dapat dilakukan. Sebagai tim pemerintah, saya setuju mengenai kebijakan terkait dimasukkannya filsafat ke dalam kurikulum sekolah menengah. Artinya, siswa akan mempelajari dasar dari ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, sehingga nantinya mereka dapat lebih mengetahui atau menguasai bidang ilmu tersebut dan mampu mengimplementasikannya pada masyarakat dengan baik. Karena bila siswa tidak belajar dari dasarnya terlebih dahulu, maka nantinya pengetahuan mereka tidak akan dapat terimplementasikan dengan baik dan hal tersebut adalah sebuah kesia-siaan. Oposisi harus membela dunia di mana siswa tidak perlu mempelajari filsafat, karena hal tersebut hanya akan menambah beban pembelajaran para siswa. Kebijakan ini dapat ditindaklanjuti dengan cara, yakni mengarahkan guru untuk membimbing siswa agar belajar mengeksplor topik pembelajarannya. Nantinya, siswa akan menunjukkan pertanyaan dari berbagai variabel dan sudut pandang. Hal ini pun dapat meningkatkan tingkat pemahaman dasar siswa akan materi yang dipelajarinya, sehingga mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi bagaimana materi tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Tentunya, guru akan diberi pembekalan mengenai konsep dari filsafat terlebih dahulu, sehingga guru memiliki kapabilitas untuk mengarahkan siswa dan tidak semata-mata mengejar target finish pembelajaran saja. Sebagai penafian, pemerintah dapat memberikan variasi metode pembelajaran yang mengusung konsep filsafat di dalamnya. Contohnya, seperti pembelajaran di alam dan pembelajaran di laboratorium untuk mempelajari materi secara nyata. Oposisi tidak perlu khawatir akan bobot pelajaran yang harus dipelajari oleh para siswa, karena pada dasarnya konsep filsafat hanya akan membantu pemahaman dasar akan materi yang dipelajari, sehingga penguasaan materi justru akan lebih mudah untuk tercapai. Saya akan menjelaskan poin-poin argumen dan perdebatan kali ini. Yang pertama, apakah tujuan dari dimasukkannya filsafat ke dalam kurikulum sekolah menengah selaras dengan realita yang ada? Dan yang kedua, apa yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia bila pemerintah tidak menerapkan kebijakan tersebut? Saya akan menjelaskan argumen poin pertama saya, yakni apakah tujuan dari dimasukkannya filsafat ke dalam kurikulum sekolah menengah selaras dengan realita yang ada? Membuat siswa lebih memahami dan menyadari akan hal yang mereka lakukan dan pelajari adalah tujuan dari dimasukkannya bidang ilmu filsafat ke dalam kurikulum sekolah menengah. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar akan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan bila pemerintah memiliki fokus poin terhadap
terhadap tingkat literasi dan penalaran siswa, maka hal tersebut dapat mendukung perkembangan dan kemajuan kondisi sistem pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, karena tujuan adanya pemerintah dalam bidang pendidikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia dapat dibenarkan untuk memasukkan filsafat ke dalam kurikulum sekolah menengah karena kebijakan tersebut sudah sesuai dengan konsep dan juga realita yang ada. Selanjutnya, saya akan memaparkan poin kedua argumentasi yang mencakup urgensi kita saat ini. Mayoritas kurikulum pembelajaran di sekolah menargetkan minimum nilai tertentu kepada para siswanya. Sebagai dampak, para siswa pun diharuskan untuk berusaha sekuat mungkin untuk memiliki nilai yang melebihi batas minimum agar proses mereka untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya dapat lebih mudah. Hal ini pun menciptakan paradigma bagi siswa dan guru serta seluruh pihak yang berkaitan dengan sekolah itu sendiri. Mereka akan menganggap bahwa menguasai pembelajaran hanyalah sebuah formalitas belaka untuk memenuhi target nilai kelulusan nantinya. Dan perlahan-lahan, mereka pun akan lupa mengenai betapa pentingnya pemahaman dasar akan hal yang mereka pelajari dan harus terapkan di kehidupan bermasyarakat. Saat ini, pemerintah sudah memiliki kebijakan yang serupa dengan penerapan filsafat pada kurikulum sekolah menengah, dan kebijakan tersebut adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita singkat dengan P5. Pada program ini, pemerintah berusaha untuk menanamkan filosofi akan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada diri para siswa. Namun sayangnya, kebijakan ini dinilai kurang efektif karena hanya berlangsung pada periode tertentu saja, sehingga siswa tidak mampu melatih penalaran akan hal yang mereka pelajari setiap harinya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pelaksanaan program P5 pun tidak dapat memberikan banyak dampak pada pembelajaran siswa setiap harinya secara signifikan. Maka dari itu, hanya dengan memasukkan filsafat ke dalam kurikulum sekolah menengah lah, pemerintah dapat menanamkan pemahaman dan kesadaran siswa akan hal-hal yang mereka pelajari dan lakukan, sehingga hal tersebut dapat membantu perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Saya akan menegaskan kembali mengapa filsafat harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah saat ini. Pada dasarnya, kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dalam skenario saya adalah kesulitan guru untuk memenuhi syarat kapabilitas agar dapat mengarahkan siswa dalam memahami pelajaran secara mendasar. Tentunya, hal ini lebih baik daripada kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di sisi lawan, yakni kurangnya tingkat literasi dan penalaran siswa yang pada akhirnya dapat membuat mereka kesulitan untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah mereka pelajari guna menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.